Om Swastiastu, selamat datang di channel Acara Agama Hindu, sebuah channel edukasi pembelajaran pada bidang acara agama Hindu. Mengedukasi seluruh penonton tentang poin penting dalam agama Hindu agar tidak terjadi kesalahtafsiran dan pemahaman. Acara agama Hindu pada garis besarnya membahas tentang 4 elemen penting kemudian dipadukan dalam satu bentuk yang khas dan unik. 4 elemen tersebut terdiri dari elemen kitab suci, elemen hari suci, elemen orang suci, dan elemen tempat suci. 4 elemen tersebut pada dasarnya terdiri dari unsur agama Hindu dan budaya dimanapun berada. Baik itu di Bali, di Jawa, Kalimantan, bahkan di India, keempat unsur tersebut tidak dapat pisahkan. Demikian juga terdapat pada agama manapun di dunia, khusus pada agama Hindu 4 unsur yang di dalamnya terdapat unsur agama Hindu dan budaya Bali kemudian dikristalisasi dalam bentuk upakara atau banten. Banten dalam ranah sakral tidak bisa dipisahkan dari unsur agama Hindu dan budaya Bali. Banten juga tidak bisa di luar dari ranah dasar kitab suci Weda, tidak dapat dihaturkan selain di tempat suci atau disucikan, tidak dapat dilaksanakan tanpa pedoman hari baik atau hari suci, dan tidak dapat dipuput atau diselesaikan tanpa orang suci. Inilah yang disebut upakara atau banten di Bali adalah sebuah kristalisasi unsur agama Hindu dan budaya Bali yang juga merupakan kristalisasi 4 elemen agama Hindu. Acara agama Hindu merupakan salah satu tiang dalam trikrangka dasar agama Hindu yang menjadi 3 tiang kokoh penyangga agama Hindu, yaitu Tatwa, Susila, dan acara agama Hindu. Acara kedudukannya menjadi sangat penting karena sebagai wujud atau implementasi dari ketiga kerangka dasar agama Hindu. Tetapi acara agama tanpa adanya pemahaman susila dan tatwa juga kurang tepat, maka lebih tepatnya adalah beracara agama Hindu dibarengi dengan pemahaman tentang susila atau tingkah laku yang baik juga berdasarkan tatwa atau filosofi inti dasar ajaran agama Hindu. Kitab suci adalah sebuah teks dengan berbagai terjemahan bahasa. Kemudian hari suci merupakan pemilihan waktu terbaik, baik, kurang baik, atau buruk pada aspek tertentu, situasi dan keadaan yang dipilihnya. Orang suci juga merupakan penyematan atau sebuah sebutan dari umat beragama dalam sebutan yang berbeda-beda. Kemudian tempat suci adalah sebuah bangunan yang sengaja dibuat dalam berbagai bentuk sebagai implementasi kepuasan dan harapan memperoleh keheningan dan terjalin hubungan spiritualitas. Namun keempat elemen tersebut akan menjadi tidak memiliki nilai dan ketertarikan apapun jika kita tidak memahaminya melalui dasar susila, yaitu adanya pedoman atau aturan cara memperlakukannya, cara bertindak baik, tindakan dalam pikiran, tindakan dalam ucapan, dan tindakan dalam perbuatan. 4 elemen tersebut sebenarnya sudah memiliki nilai yang sangat luar biasa di dalamnya, namun sebesar apapun nilai yang terkandung di dalamnya tidak akan bisa kita rasakan jika kita tidak tahu bagaimana cara memperoleh dan mengetahui nilai tersebut. Tentu cara yang dimaksud adalah memperdalam tatwa, memahami filosofisnya melalui analisis kitab suci, analisis makna, fungsi, nilai, budaya, tradisi didasarkan pada keterbukaan pikiran dari berbagai unsur atau disiplin pengetahuan, bukan atas kedangkalan dan perspektif sendiri. Mari kita berbicara terkait unsur agama dan budaya, bahwa sebenarnya di dalam agama manapun di dunia, baik agama yang pernah ada atau yang sudah ada saat ini, sejatinya tidak bisa terlepas dari kedua unsur tersebut. Unsur agama diyakini dan dipercaya berasal dari wahyu Tuhan, kemudian wahyu tersebut diaplikasikan dan bersinggungan dengan budaya yang sudah ada atau membentuk budaya baru dari aktivitasnya. Aktivitas mewujudkan wahyu Tuhan atau agama juga melahirkan sebuah budaya baru di mana wahyu tersebut awalnya diterima, menyesuaikan dengan bentuk dan tradisi lokal dengan kemasan yang tidak bisa jauh dari kebiasaan atau tradisi dan budaya di mana wahyu itu pertama kali muncul. Namun ada juga sebuah agama meresap pada budaya yang sudah ada, yang menyebabkan satu agama dengan bentuk dan kemasan yang berbeda-beda pada daerah satu dan daerah lainnya. Seperti halnya agama Hindu di Bali akan terlihat berbeda aktivitas dan tampilan keagamaannya dengan agama Hindu yang ada di Jawa, Kaharingan, atau yang berada di India. Tampilan atau wajah kegiatan beragamanya diselimuti tradisi, budaya, dan kebiasaan Bali yang menitik beratkan pada seni,
latar agraris, kelautan, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah bentuk sarana ritual keagamaan menggunakan Banten yang menjadi ciri khas beragama Hindu di Bali. Banten yang ada di Bali didasarkan pada unsur sastra agama baik langsung dari Weda juga dari lontar-lontar sebagai pengejawantahan kitab Weda itu sendiri. Banten juga didasarkan pada unsur etika dan susila di dalamnya, baik cara memperolehnya, cara menyusunnya, cara menghaturkannya juga bentuknya didasarkan pada penghormatan yang sangat tulus kepada para dewa, para orang suci dan pemimpin di masa lalu. Banten dalam lontar Yajna Prakerti memiliki 3 arti sebagai simbol ritual yang sangat sakral. Dalam lontar tersebut Banten disebutkan, Sahananing Banten Pinake Ragante Tuwi, Pinake Warna Rupaning Ida Batara, Pinaka Anda Buana. Dalam lontar ini ada 3 hal yang dibahasakan dalam wujud lambang oleh Banten, yaitu 1. Pinaka Raganta Tuhi artinya Banten adalah lambang dirimu atau diri kita, Pinaka. 2. Warna Rupaning Ida Batara artinya Banten merupakan lambang kemahakuasaan Tuhan. 3. Pinaka Anda Buana artinya Banten merupakan lambang alam semesta, Buana Agung. Ketiga simbol inilah yang menyebabkan Banten tersebut bukanlah suatu sekedar persembahan atau suguhan melainkan gabungan dari simbol diri sendiri, alam dan para dewata. Sehingga hendaknya Banten benar-benar memiliki 5 dasar penting yaitu berdasar dari kitab Sruti atau kitab yang asli dari wahyu Tuhan. Berdasar dari kitab Smrti yaitu kitab yang didasarkan pada hasil analisis dari ingatan mempelajari Sruti. Berdasarkan pada sila atau tingkah laku para orang suci, etika dan kesopanan dalam membuat, menghaturkan, berdasarkan pada acara agama Hindu atau tatanan perpaduan antara agama dan budaya kemudian terakhir adalah berdasarkan Atmanastuti atau kepuasan hati. Banten di Bali masuk dalam kelompok besar yaitu disebut dengan Yajna. Yajna artinya adalah korban suci yang tulus ikhlas. Korban suci yang tulus ikhlas yang dimaksud adalah berkorban secara material, waktu, tenaga, perasaan, emosi, dan sebagainya. Yajna di Bali kemudian dipisah berdasarkan tujuannya yang disebut dengan Panca Yajna atau 5 korban suci yang tulus ikhlas. Panca Yajna dimaksud adalah Dewa Yajna korban suci kepada para dewa. Pitra Yajna dihaturkan kepada para pitara atau leluhur, Resi Yajna diaturkan kepada para orang suci, Manusa Yajna korban suci kepada sesama manusia dan terakhir adalah Buta Yajna atau korban suci kepada para buta atau kekuatan energi alam dan alam itu sendiri. Panca Yajna tidak serta-merta memiliki satu bentuk atau tingkatan yang harus dipatuhi serentak melainkan memiliki berbagai tingkatan yang menyesuaikan dengan situasi, kemampuan dan keinginan manusia. Tingkatan yajna yang dimaksud adalah terdapat tingkatan tinggi, menengah dan rendah atau disebut dengan nista atau rendah, madya atau sedang dan utama atau tinggi. Kemudian masing-masing tingkatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian kembali yaitu ada nistaning nista atau paling rendah, nistaning madya rendah yang menengah dan nistaning utama yaitu rendah yang utama. Demikian juga pada tingkatan madya dan utama. Jadi dalam melaksanakan ritual keagamaan diberikan pilihan berdasarkan pada kemampuan setiap orang dengan tujuan agar setiap orang dalam keadaan apapun selalu dapat melaksanakan yajna sebagai suatu usaha menghubungkan diri dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan dengan alam. Keterhubungan dengan 3 pokok tersebut akan menjaga keseimbangan alam dan diri sendiri mewujudkan kebahagiaan dalam diri dalam dunia dan setelah kematian nanti. Baiklah sebagai akhir dalam pengantar channel acara agama Hindu ini, saya cukupkan bahasan video pengantar ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kalimat dan bahasan yang keliru silahkan berikan masukan dan saran pada kolom komentar dan tentunya jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Tentu nanti akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya yang tentu lebih menarik dan lebih mendalam untuk mengedukasi kita semua. Dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kebahagiaan sejati. Om Santi 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 Om semoga damai selalu.